Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Transfer sebelum jam 2 itu apa? Pertama transfer ke gereja atau transfer ke pelayanan misi normal atau enggak? Normal aja. Oke. Kalau Roh Kudus bilang sama saya, itu normal atau enggak? Nggak ada yang tahu, Kak, karena yang ngomong Roh Kudus juga kita belum. Nah, ya, tergantung yang ngomong Roh Kudus. Kalau yang ngomong gua, setelah melihat track record gua bertahun-tahun, hampir 10 tahun pelayanan mujizat, yang bilang, Pak, sebelum ibadah ini Bapak akan berdiri di kursi roda itu, sebelum ibadah ini Ibu akan berdiri di kursi roda itu. Kalau gua yang ngomong dengan track record gua, mungkin gak itu Roh Kudus? Ada possibility-nya. Jam 2-nya itu salah atau enggak? Lumayan salah, karena orang nggak tahu urgensinya apa, Kak. Harus jam 2. Nah, kalau gereja setiap kali bilang berikan persembahan sekarang. Makanya nggak gua kasih. Karena menurut gua siapa lu suruh gua. Makanya nggak gua kasih. Karena menurut gua siapa lu suruh gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dapatkan sebuah VT di unggahan dari akun Pastor Garen, teman-teman ya. VT apakah itu? VT pembelaan ataupun klarifikasi dari Pastor Garen tentang videonya yang viral beberapa bulan yang lalu, yang mana di situ Pastor Garen dalam tanda kutip memaksa jemaatnya agar mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening tertentu dengan batasan waktu paling lambat besok jam 2 siang. Dan ironisnya, di dalam tanda kutip pemaksaan pemberian perpuluhan tersebut, Pastor Garen mengatasnamakan ini adalah murni bukan kemauan saya, melainkan ini adalah bisikan dari Roh Kudus. Nah teman-teman, kita simak videonya. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya, saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Ini saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Tabur sebelum jam 2 siang besok. Jujur, sebenarnya kita pendeta ngumpulin jemaat untuk diselamatkan atau mau kita eksploitasi uangnya? Jangan sampai kita pendeta ini perampok dompet jemaat. Tidak sedikit pendeta perampok. Maaf, pendeta perampok. Dan uangnya tidak jelas, misinya tidak ada. Pendetanya pergi bukan karena misi, tapi karena jalan-jalan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Transfer sebelum jam 2 itu apa? Pertama transfer ke gereja atau transfer ke pelayanan misi normal atau enggak? Normal aja. Oke. Kalau Roh Kudus bilang sama saya, itu normal atau enggak? Nggak ada yang tahu, Kak, karena yang ngomong Roh Kudus juga kita belum. Nah, ya, tergantung yang ngomong Roh Kudus. Kalau yang ngomong gua, setelah melihat track record gua bertahun-tahun, hampir 10 tahun pelayanan mujizat, yang bilang, Pak, sebelum ibadah ini Bapak akan berdiri di kursi roda itu, sebelum ibadah ini Ibu akan berdiri di kursi roda itu. Kalau gua yang ngomong dengan track record gua, mungkin gak itu Roh Kudus? Ada possibility-nya. Jam 2-nya itu salah atau enggak? Lumayan salah, karena orang nggak tahu urgensinya apa, Kak. Harus jam 2. Nah, kalau gereja setiap kali bilang berikan persembahan sekarang. Makanya nggak gua kasih. Karena menurut gua siapa lu suruh gua. Makanya nggak gua kasih.
Karena menurut gua sampai apa lu suruh gua. Ya, Susian kan yang pertama dibilang ya kalau misalnya saudara mau nggak dipaksa, nggak dibilang saudara awas tidak memberi. Pertama memberinya bukan ke gue kok, ke gereja ini, dan mereka pelayanannya misional. Pastor Garen minta duit. Ya, memang viral ya. Transfer sebelum jam 2 siang. Dan sangat ironisnya ketika itu Pastor Garen mengatakan ini adalah bisikan Roh Kudus. Teman-teman, saya temukan lagi sebuah podcast ya, dimana di situ yang menjadi narasumber adalah Pastor Garen Lumoindong yang membahas video viral tentang video dari Pastor Garen Lumoindong yang dalam tanda kutip memaksa jemaatnya agar mentransfer sejumlah uang ya ke nomor rekening tertentu dengan ada batasan waktu. Transfer besok paling lambat jam 2 siang. Ini bukan atas kemauan saya, melainkan ini adalah bisikan Roh Kudus. Dan di dalam cuplikan video podcast itu, saya melihat di sini Pastor Garen Lumoindong itu tetap saja ngotot dan melakukan pembenaran-pembenaran walaupun sudah dimentahkan oleh hostnya ya. Emang siapa lu ketika gereja meminta untuk memberikan perpuluhan? Ya, berikan sekarang. Ya nggak mau. Emang siapa lo? Ini yang sangat-sangat konyol teman-teman. Dan kita akan tengok komentar para netizen di VT akun yang mengunggah video cuplikan dari Pastor Garen tersebut. Ada yang berkomentar, transfer sebelum jam 2 untuk pakai nambahin dana nyalek. Men Hutapea, hostnya mantap, tidak gampang digiring opini. Dari Gunawan, Roh Kudus kok perlu duit. Roni Tanoko, berani diaudit enggak? Dari Louis Jimmy Sitompul, dia yang ngomong, aku yang malu. Dari Beloved Child, Pastor be humble, nggak usah cari pembenaran. Nah ini betul, yang saya lihat di situ mencari pembenaran ya, Pastor Garen Lumoindong itu dengan mengungkit kembali track record dia. Apa hubungannya? Dari Debbie, malu banget apalagi pas bahas track record. Dari Gas Melon, jam 2 bank belum tutup. Dari Merpati Putih, pendeta kayak begini kalau melihat jemaat miskin mau gak ya peduli dengan sesama. Dari Mariadi, pentingnya pemimpin agama sudah selesai dulu dengan duniawinya. Dari Amiko, kalau bukan dari Roh Kudus, nah ini tanda tanya. Dari Sahat Pasaribu, kalau GBI sudah biasa seperti itu. Dari Daniel Parulian Samusir, like father like son. Dari Damar MT, masih self defense saja. Dari Mas Ruby, keren hostnya, teguh pada pendirian, gak segan, apa adanya, teruskan. Dari P, gak papalah yang salah kalau kayak gini. RK menyuruh Anda harus memberi rumah 2 hektar. Intinya RK gak maksa, tapi kalau ada deadline atau jam 2 hari ini, mungkin untuk pelayanan apa atau something urgent. Dari semua baguslah hostnya, kirain cuma yang iya doang. Garen udah berusaha mencecar gitu. Dari Jack, kamu ambil perpuluhan untuk dirimu apa enggak? Dari Debbie Collins, kekeh banget pengen dibenarkan. Dari Moses, Roh Kudus teller bank langit, transfer jam 2 karena jam 3 bank langit tutup. Dari Luciana, ini namanya cari pembenaran diri. Nah, banyak sekali kan yang komen mencari pembenaran. Kenapa cari pembenaran sih Bapak? Buat apa? Biar diterima lagi, biar diangkat lagi oleh sinode. Apa? Gimana? Dari Hendra Chow, papanya pasti bangga sekali dengan hasil didikannya. Dari Kelvin, kemakmuran. Dari Glenn, niat mau klarifikasi malah blunder lagi nih orang. Dari Miracle, yang sudah terlanjur transfer, apakah uangnya bisa dikembalikan sebelum jam 2? Dari I Love Truffle Chips, Aldo mewakili netizen plus 62. Siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Nah ini cocok ini. Dari Agusti N. Jacob, track record. Dari Yati Ciu, ini tujuan klarifikasi apa ya? Dari Apelogetika, sakit. Dari Bahagia Marpaung, politik dibalut dengan agama. Dari Helmi, mau beri bro, mau ndak juga, gak ada yang paksa. Ikut hati masing-masing. Yakinlah orang yang punya iman, dia diberkati, dia ngerti, kan mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Sudah gak kasih keluar-keluar lagi lah. Dari Mangasi Tampu Bolon 88, makin lo jelasin makin ancur Ren.
Dari Agus Prama lagi cari pembenaran. Dari calon Habib ngomong gak dipikir, sekarang bingung memperbaiki nama baik. Sudahlah bang, kami sudah terlanjur tahu siapa Anda. Dari Roti Bakar, supaya silaturahmi tetap terjaga, pastikan transfer sebelum jam 2. Cakep. Dari Valenoya 577, klarifikasi lagi nih. Dari Vian, kocak. Dari Moses, penasaran sama mereka yang sudah transfer, sudah dapat berkat berapa kali lipat. Dari Daniel Harta Dinata, gue suka banget stylenya Detektif Aldo. Dari GPDS 17, pinter ngomong ya, turunlah. Buset kamu ya, masih aja tinggi hati. Dari John, track recordnya sales Indomie sama sales Red Bull. Dari Edward Sumule, pelayanan pakai track record kah? Dari Kasih Baik, Tuhan bisa membuka topeng semua manusia, paham kan? Cari pembenaran terus. Tan Hokwan, alibinya ada aja. Dari Bethesda Game Farm, jemaat itu senangnya dibele-bele baru ngasih, tapi coba bacain ayat yang buat dia kecewa. Kebur sifat dasar manusia, terus melayani Pak Pendeta. Dari SN, dari cara bicara, intonasi, gestur sudah ketebak. Dari Ken O Arok, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dari user, track record low. Dari Weliawan Santoso, kalau berbau duit susah untuk percaya. Dari PDT Sabar 7 Raid, dah final stigma yang disampaikan netizen. Dari Yusuf Aja, jam 2 Roh Kudus sudah jagain di banknya. Dari Anaya, mengatasnamakan Tuhan yang bicara. Dari Son of Odin, ngadi-ngadi zaman sekarang percaya gituan. Dari Ciksen Yogya, itu bukan Roh Kudus yang bicara sebelum jam 2 karena urgensinya apa. Nah teman-teman, ternyata sangat lucu-lucu dan konyol-konyol ya komentar dari netizen plus 62 mengomentari pembelaan atau lebih tepatnya pembenaran dari Pastor Garen Lumoindong tentang videonya yang viral, meminta kepada jemaatnya mentransfer sejumlah uang, harus ditransfer besok paling lambat sebelum jam 2. Ini adalah bisikan Roh Kudus. Satu lagi teman-teman ya, dari Rivi Paula, Roh Kudus tidak mengacu kepada track record yang dimaksud di VT ini, apalagi tentang kasih persembahan, tapi Roh Kudus itu mengacu kepada pribadi yang punya keintiman sama Tuhan, rendah hati dan lemah lembut. Demikian sahabat, video viral yang kemudian dilakukan klarifikasi ini akan semakin viral juga, yang ternyata membuktikan Pastor Garen hanya mencari pembenaran dengan mengungkit-ungkit kembali track recordnya. Terima kasih, mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.